Selamat pagi Pak dosen, selamat pagi teman-teman. Saya atas nama Yodamina Sengaji, NIM 22011600057, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas A. Di sini saya akan membahas beberapa materi tentang pengantar pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat manusia dan pengembangannya. Pengertian sifat hakikat manusia. Manusia merupakan tujuan atau objek, sasaran dalam pendidikan. Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan. Meskipun antara manusia dan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Yang kedua adalah wujud dari sifat hakikat manusia. Itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kemampuan menyadarkan diri. Manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda baik dengan makhluk lain ataupun orang lain di lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah kemampuan berinteraksi. Kemampuan berinteraksi merupakan kemampuan yang menempatkan diri dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Hal ini berkaitan dengan individu dapat bebas mengembangkan kemampuan, tidak terganggu oleh tempat atau ruang. Yang ketiga adalah kata hati. Kata hati sering disebut dengan hati nurani, yang merupakan kemampuan membuat keputusan dari buka hati nurani yang berkaitan dengan suatu perbuatan yang baik dan benar. Yang keempat adalah moral. Moral disebut sebagai etika atau perbuatan. Moral yang seringkali dengan kata hati yang tajam merupakan moral yang baik. Sebaiknya, perbuatan yang tidak sinkron dengan kata hati yang tajam itu merupakan kata hati yang tumpul atau moral yang rendah dan buruk. Yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesediaan dalam menanggung segenap akibat atau perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Wujud tanggung jawab yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan kepada Tuhan. Yang keenam yaitu rasa kebebasan. Rasa kebebasan berarti tidak terkait oleh sesuatu yang artinya kita bebas berbuat sesuatu selama itu tidak bertentangan dengan ketentuan kodrat manusia. Yang ketujuh adalah kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang individu. Sedangkan hak merupakan sesuatu yang sudah melekat pada diri yang kita tuntut setelah kewajiban kita terpenuhi. Yang kedelapan adalah kemampuan menghayati kebahagiaan. Kemampuan menghayati kebahagiaan merupakan sesuatu yang sudah melekat pada diri kita. Kebahagiaan tidak cukup digambarkan dengan suatu himpunan saja, yang berarti bahwa kebahagiaan dapat dengan kesenangan, kepuasan, dan tercapai apabila manusia meningkatkan kualitas hubungan dengan memahami kelebihan dan kekurangan dirinya. Ya baik, kita akan masuk dalam materi yang kedua. Adapun dimensi-dimensi hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia yang pertama yaitu dimensi sosial. Kita lahir di dunia tentu saja memiliki potensi sosial. Artinya,
Kita dikaruniakan benih untuk berinteraksi. Dengan adanya dorongan interaksi ini, setiap orang ingin bertemu sesamanya untuk berinteraksi. Yang kedua adalah dimensi kesusialan. Susila berarti kepantasan yang lebih tinggi dalam bahasa ilmiah. Sering digunakan dua istilah yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu etiket. Etiket adalah paksaan yang menuju pada kepantasan dan kesopanan dalam berbuat. Sedangkan etika adalah persoalan yang mengacu pada kebaikan. Yang ketiga adalah dimensi keagamaan. Beragama merupakan kebutuhan manusia yang utama karena manusia makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia adalah makhluk yang religius. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Yang keempat adalah dimensi keindividuan. Setiap individu memiliki dorongan untuk mandiri yang sangat kuat, meskipun di sisi lain ada individu yang tak berdaya, sehingga memerlukan pihak lain untuk memberi perlindungan dan bimbingan. Sifat kemandirian untuk memikul tanggung jawab merupakan ciri yang sangat esensial dari adanya individualitas pada diri manusia. Adapun pengembangan dimensi-dimensi hakikat manusia. Yang pertama yaitu pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi manusia ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu kualitas potensi tingkat manusia, dan yang kedua yaitu kualitas layanan pendidikan yang diberikan untuk pengembangannya. Yang kedua yaitu pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Kita akan masuk di materi yang kedua, yaitu pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata educare dalam bahasa Latin, memiliki konotasi merati dan menjinakkan. Jadi pendidikan merupakan suatu proses membentuk, menumbuhkan potensi diri. Menurut para ahli, Edgar Dale, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajar, dan latihan yang berlangsung di sekolah atau luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan peran dan dalam berbagai lingkungan hidup serta tetap untuk masa yang akan datang. Yang kedua, adapun fungsi, berdasarkan beberapa fungsi dari pengertian unsur-unsur pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai transformasi budaya. Pendidikan dianggap sebagai pewaris budaya dan generasi sebelumnya kepada generasi selanjutnya. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Pembentukan pribadi peserta didik yang berlangsung dalam semua lingkungan, yakni lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, dan juga masyarakat. Yang ketiga adalah pendidikan sebagai proses penyerapan
tenaga. Potensi tersebut berupa membentukkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun tujuan dan proses pendidikan. Tujuan pendidikan adalah bertujuan membawa, mendidik, dan membesarkan anak-anak remaja sedemikian rupa sehingga pendidikan menjadi sarana persiapan untuk pengembangan kepotensi sebagai orang dewasa sebagaimana dituntutkan masyarakat. Yang kedua adalah proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidikan terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan, walaupun komponen cukup baik seperti tersedianya sarana prasarana serta biaya yang cukup. Jika pengelola yang tidak handal, maka pencapaian tujuan tidak akan tercapai secara optimal. Demikian juga pengelolaan baik tetapi dalam kondisi serta kekurangan. Adapun pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Tujuan pendidikan sepanjang hayat yaitu mengembangkan potensi manusia secara optimal dan menyelesaikan pendidikan. Wajib belajar dengan mengembangkan kepribadian manusia. Adapun unsur-unsur pendidikan. Unsur pendidikan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, peserta didik cirinya, yaitu yang pertama, individu yang memiliki potensi, individu yang sedang berkembang, individu yang membutuhkan bimbingan perilaku manusia, dan individu yang memiliki kemampuan mandiri. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, interaksi edukatif antara peserta dan pendidik. Yang keempat adalah materi. Materi dibagi menjadi 2, yaitu materi inti dan materi muatan lokal. Yang kelima yaitu alat dan metode. Alat dan metode adalah fasilitas yang diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keenam adalah lingkungan pendidikan, contohnya sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Berikutnya, adapun pendidikan sebagai sistem. Sebagai suatu sistem yang terbuka, sistem pendidikan memiliki hubungan internal dan eksternal. Dibagi menjadi, yaitu yang pertama adalah hubungan internal. Ditandai dengan adanya hubungan yang berisi suksesif antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang yang lain. Yang kedua adalah hubungan eksternal, ditandai dengan relasi dan interdependen antara sistem yang berada di luar sistem pendidikan. Kita akan masuk dalam materi yang ketiga, yaitu landasan asas pendidikan. Landasan asas pendidikan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama landasan pendidikan. Pengertian landasan pendidikan menurut para ahli, menurut Dr. Muhammad Hasan SPD MPD, landasan pendidikan merupakan seperangkat asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan dalam rangka pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, menurut Dr. Randus Kunjojo MPD MPSI, menyatakan bahwa landasan pendidikan adalah dasar tumpuan atau asas konseptual yang dijadikan pijakan pendidikan secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu menurut Adi Suprayitno, menyatakan bahwa landasan pendidikan adalah sejumlah ilmu yang
menjadi asas-asas dan kebijakan pendidikan baik di dalam sekolah ataupun luar sekolah. Ada 4 pilar dalam landasan menurut UKSCO, yaitu yang pertama, learning to know, yang artinya belajar untuk mengetahui instrumen pengetahuan. Yang kedua adalah learning to do. Belajar lebih menekan pada cara kita mempertekan dan melakukan apa yang telah kita pelajari. Yang ketiga adalah learning to live together, yaitu belajar dari berbagai perbedaan untuk hidup bersama. Yang keempat adalah learning to be, belajar dari suatu pengetahuan yang telah diketahui dan dapat berguna bagi orang lain. Adapun landasan-landasan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, landasan religius atau landasan agama, merupakan landasan yang bersumber dari Tuhan. Dilihat pada semua jenjang pendidikan yang mengharuskan pengajaran agama sebagai pelajar umum di sekolah. Yang kedua adalah landasan filosofil, merupakan landasan yang bersifat filsafat yang menjadi landasan pengembalian kurikulum. Yang ketiga adalah landasan hukum, sering juga disebut landasan yuridis. Pendidikan sendiri harus didasari oleh aturan atau kebijakan. Yang keempat yaitu landasan historis atau sejarah memiliki peran penting karena dari suatu landasan itu bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Setiap bidang kegiatan ingin dicapai untuk maju, pada umumnya dikaitkan pada sejarah masa lampau. Yang kelima adalah landasan psikologi. Di dalam hubungan pendidikan dengan psikologi, pendidikan harus mampu memahami perubahan yang terjadi pada diri individu, baik perilaku, pengembangan, atau pertumbuhan. Yang keenam yaitu landasan budaya. Peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Hal ini dikarenakan pendidikan dan kebudayaan memiliki hubungan timbal balik. Yang ketujuh, landasan sosiologis. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Pendidikan tidak dapat melepaskan dari upaya dan proses sering mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Yang kedelapan, landasan iptek. Perubahan dan perkembangan teknologi tidak terlepas dari pengembangan ilmu pengetahuan yang pesat pula. Yang kesembilan, landasan ekonomi. Pendidikan mempengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan pendapatan di kalangan masyarakat. Adapun asas yang kedua yaitu asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpulan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Adapun beberapa bagian dari asas-asas pendidikan yaitu yang pertama, asas tuturi handayani. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Kita akan masuk di materi yang keempat, yaitu tentang lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan selalu berlangsung di dalam suatu lingkungan, karena pendidikan itu penting, di mana untuk membentuk karakter seseorang melalui pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat, dan nantinya akan memberikan dampak yang kuat kepada individu. Adapun fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan
adalah untuk membentuk peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, karena lingkungan sangat menunjang terhadap sesuatu kegiatan termasuk dalam kegiatan pendidikan. Yang ketiga yaitu ragam bentuk lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan ada yang bersifat sosial dan material. Secara garis besar oleh Ki Hajar Dewantoro, lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun beberapa peran lingkungan pendidikan, yaitu yang pertama peran lingkungan keluarga, yang kedua peran lingkungan sekolah, dan yang ketiga peran lingkungan masyarakat. Dan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan mutu lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu kurangnya tersedia dana pendidikan, yang kedua yaitu minimnya bahan belajar, yang keempat yaitu rendahnya kualitas tenaga pendidikan, yang kelima yaitu kurangnya fasilitas yang memadai. Yang berikut orang-orang yang tidak terpelajar dan mempunyai kebiasaan yang tidak baik, dan sebaiknya orang-orang yang terpelajar yang baik. Itu dilihat dari daya pikir, perasaan, dan perilaku. Itulah beberapa materi yang saya bahas tentang pengantar pendidikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan akan belajar lagi dari kesalahan yang ada. Sekian dan terima kasih.